Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat, semangat selalu. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali dalam diskusi mengenai asuhan keperawatan asma bronkial. Namun seperti biasanya sebelum kita mulai diskusi tentang asuhan keperawatan asma bronkial, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik teman-teman, ada yang masih ingat apa itu asma bronkial? Ya, saya yakin di antara teman-teman ada yang menjawab benar ya, bahwasanya asma ini adalah penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Ya, di mananya yang terserang? Ada yang tahu? Ya, yang terserang adalah bagian bronkus ya. Jadi bronkusnya mengalami bronkospasme sehingga pasien mengalami biasanya gejalanya kesulitan bernafas karena bronkusnya mengalami penyempitan. Baik teman-teman, kenapa sih asma bronkial ini kita perlu diskusikan ya? Karena penyakit asma ini merupakan penyakit yang mendunia ya. Jadi dimanapun ada dan bisa menyerang siapa saja ya, dari anak-anak, orang dewasa sampai dengan lansia. Dan penyakit asma ini ya dapat mengancam jiwa bila tidak diberikan pertolongan yang benar ya. Dan nanti ada berbagai macam jenis asma, kita akan bahas lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Baik, kita mulai dari definisinya dulu ya. Definisi asma itu apa? Ini dia definisi asma. Asma adalah suatu gangguan pada saluran bronhial yang mempunyai ciri bronkospasme periodik atau kontraksi spasme pada saluran nafas, terutama pada percabangan tracheobronchial yang dapat diakibatkan oleh berbagai stimulus seperti faktor biokimikal, endokrin, infeksi, otonomik, dan psikologi. Nah, kenapa kita akan membahas lebih dalam tentang asma? Ternyata selain asma ini adalah penyakit yang mendunia, ternyata data dari penderita asma di dunia itu juga cukup besar ya, dan akan bertambah setiap tahunnya sekitar 180.000 orang penderita asma. Dan pada tahun 2013 penderita asma itu mencapai 100 sampai 150 juta penduduk dunia. Jadi cukup besar. Maka ini merupakan kasus yang cukup banyak ditemui di masyarakat sehingga kita perlu mempelajari terkait dengan asuhan keperawatan ya. Karena kita di bidang keperawatan, maka kira-kira kalau menemui kasus dengan gejala asma, apa saja yang perlu kita berikan atau intervensi apa saja yang perlu kita lakukan ya, kita bersama-sama untuk mempelajari apa itu asma. Baik, kita lanjutkan tipe-tipe asma ya. Jadi ada 3 tipe, yakni yang pertama adalah alergi, yang kedua idiopatik dan non alergik, dan yang ketiga campuran ya, campuran antara tipe yang pertama dan kedua. Jadi ada yang alergi plus non alergik. Dan apa itu tipe yang alergi? Nah, jadi yang tipe alergi itu adalah merupakan suatu bentuk asma dengan alergen seperti bulu binatang, debu, ketombe, tepung sari, makanan, dan lain-lain. Alergi terbanyak adalah airborne dan musiman. Klien dengan asma alergik biasanya mempunyai riwayat penyakit alergi pada keluarga dan riwayat pengobatan ekstrim atau rinitis alergik. Paparan terhadap alergik akan mencetuskan serangan asma. Bentuk asma ini biasanya dimulai sejak kanak-kanak. Jadi kalau asma alergik itu berarti muncul akibat adanya pemicu stimulus berupa
alergan ya. Tadi ada bulu binatang, debu ya, ketombe, tepung sari, makanan, mungkin obat-obatan juga. Baik, yang kedua, tipe yang kedua adalah idiopatik. Apa itu? Idiopatik tidak berhubungan secara langsung dengan alergen spesifik. Faktor-faktornya seperti common cold, infeksi saluran nafas atas, aktivitas yang berlebihan, emosi karena stres mungkin ya, gelisah, dan populasi lingkungan akan mencetuskan serangan. Jadi ini adalah pemicunya. Beberapa agen farmakologi seperti antagonis B-adrenergik dan bahan sulfat, yaitu penyedap makanan, juga dapat menjadi faktor penyebab munculnya asma idiopatik. Serangan dari asma idiopatik atau non-alergik menjadi lebih berat dan seringkali berjalannya waktu dapat berkembang menjadi emfisema. Pada beberapa kasus dapat berkembang juga menjadi asma campuran. Dan bentuk asma ini biasanya dimulai ketika dewasa atau lebih dari 35 tahun. Oke. Penderitanya saya sendiri ya, pernah mengalami asma idiopatik. Faktor pemicunya adalah kelelahan. Ya, tapi alhamdulillah sudah dari tahun 2016 ya tidak pernah muncul lagi serangan asma, alhamdulillah ya. Mungkin dalam pengaturan aktivitas ya. Jadi yang idiopatik ini tentunya karena tidak timbul karena faktor alergen tapi adalah karena faktor-faktor pemicu, maka salah satu caranya adalah menghindari hal-hal yang bisa memicu timbulnya asma ya. Baik, yang ketiga adalah asma campuran. Asma campuran merupakan bentuk asma yang paling sering terjadi. Asma campuran dikarakteristikan dengan bentuk kedua jenis asma alergik dan idiopatik atau non-alergik. Jadi ada dua ya, karena pemicunya alergi, ada juga karena non-alergik. Ya, baik. Berikutnya kita akan bahas penyebab asma. Apa saja sih yang menyebabkan asma atau etiologinya? Ya, ternyata asma itu penyebab pastinya belum diketahui. Tapi ada beberapa hal yang diduga atau memungkinkan memicu munculnya reaksi asma atau manifestasi klinis yang muncul di dalam masalah asma. Ini dia, menurut berbagai penelitian patologi dan etiologi, asma belum diketahui dengan pasti penyebabnya. Akan tetapi hanya menunjukkan dasar gejala asma yaitu inflamasi dan respon saluran nafas yang berlebihan. Ditandai dengan adanya kalor, ya, panas karena vasodilatasi, tumor, eksudasi plasma dan edema, dolor, rasa sakit karena rangsangan sensori, dan fungsiolesa yaitu fungsi yang terganggu ya. Jadi ini merupakan tanda-tanda infeksi ya. Sebagai pemicu timbulnya serangan dapat berupa infeksi yaitu infeksi virus respiratory syncytial virus atau RSV ya. Kemudian iklim yaitu perubahan mendadak suhu atau tekanan udara. Lalu inhalan ya, menghirup debu, kapuk, tunggau atau sisa serangga yang mati, bulu binatang, serbuk sari, bau asap atau uap cat. Kemudian makanan misalnya putih telur, susu sapi, kacang tanah, coklat, biji-bijian dan tomat. Lalu ada juga obat yang diduga memicu timbulnya serangan asma yaitu aspirin. Lalu kegiatan fisik misalnya olahraga berat, kecapean ya, tertawa terbahak-bahak, dan emosi, misalnya mengalami stres. Kemudian ada penyebab lain menurut Suryadi yaitu ini ya, faktor ekstrinsik atau asma imunologik, asma alergi, yaitu reaksi antigen antibodi dan inhalasi alergen, yaitu debu, serbuk-serbuk, bulu-bulu binatang ya. Kemudian ada faktor intrinsik, misalnya karena infeksi
infeksi parainfluenza virus, pneumonia, mikoplasmal. Lalu karena faktor fisik, cuaca yang dingin, perubahan temperatur. Lalu faktor iritan karena kimiawi, polusi udara, karbon dioksida, asap rokok, parfum. Emosional misalnya karena ketakutan, kecemasan, dan tegang. Kemudian aktivitas yang berlebihan yang menimbulkan kelelahan. Ya, ini merupakan beberapa faktor pencetus munculnya gejala asma. Klasifikasi derajat asma dibagi menjadi 4. Yang pertama intermiten, persisten ringan, persisten sedang, persisten berat. Untuk yang intermiten itu gejalanya kurang dari 1 kali per minggu. Serangannya sangat singkat, ya, tanpa gejala di luar serangan. Kemudian pada malam hari munculnya kurang dari 2 kali per bulan. Hasil pemeriksaan parunya, VAB-nya lebih dari atau sama dengan 80%. Untuk persisten ringan, gejalanya lebih dari 1 kali per minggu, tapi kurang dari 1 kali per hari. Serangannya dapat mengganggu aktivitas dan tidur. Gejala yang muncul pada malam hari itu lebih dari 2 kali dalam waktu sebulan. VAB-nya sama, ya, lebih dari atau sama dengan 80%. Lalu untuk persisten sedang, gejala setiap hari, harian, ya. Serangannya mengganggu aktivitas dan tidur dan membutuhkan bronkodilator setiap hari. Pada malam hari itu lebih dari 1 kali dalam seminggu. VAB-nya 60-80%. Lalu untuk yang berat, gejalanya terus-menerus, ya, continue, sering kambuh, ya, sehingga mengganggu aktivitas. Jadi aktivitas fisiknya terbatas. Gejala timbul pada malam hari sangat sering, ya. Makanya biasanya pasien yang dengan derajat persisten berat ini dia mengalami kecemasan, ya, karena sering muncul pada malam hari. Kemudian VAB-nya kurang dari atau sama dengan 60%. Menurut serangannya, asma dibagi menjadi yang pertama yaitu ringan, ya, kemudian sedang dan berat. Untuk yang ringan, sesak nafasnya timbul saat klien berjalan, ya. Sedangkan yang sedang itu timbul pada saat berbicara. Kemudian yang berat adalah pada saat istirahat. Lalu untuk posisi, ya, untuk yang ringan itu bisa dalam posisi tidur. Kemudian untuk yang sedang itu dalam posisi duduk. Kemudian yang berat muncul pada saat duduk membungkuk. Kemudian cara berbicara, untuk yang ringan biasanya dia mampu berbicara dalam 1 kalimat penuh. Kalau yang sedang itu beberapa kata saja. Kalau yang berat itu kata demi kata. Kemudian untuk pernafasannya, kalau yang ringan itu biasanya masih dalam rentang normal, ya. Ada kurang dari 20 kali per menit. Kalau yang sedang itu 20-30 kali per menit. Kalau yang berat lebih dari 30 kali per menit. Lalu untuk nadinya, untuk yang ringan itu masih dalam rentang normal, kurang dari 100 kali per menit. Untuk yang sedang 100 sampai dengan 120 kali per menit. Untuk yang berat lebih dari 120 kali per menit. Kemudian untuk retraksi dinding dadanya, untuk yang ringan itu tidak ada. Kalau yang sedang dan berat biasanya muncul retraksi dinding dada. Kemudian mengi, ya. Kalau yang ringan itu muncul pada akhir ekspirasi paksa. Jadi ketika dia mengekspirasi pernafasannya itu baru muncul ketika ekspirasinya dalam bentuk ekspirasi yang sangat kuat, ya. Jadi dia baru muncul mengi.
Sedangkan yang sedang itu muncul pada saat akhir ekspirasi. Kalau yang berat itu dia munculnya saat inspirasi maupun ekspirasi. Jadi dua-duanya muncul suara mengi. Kemudian kapan ya dikatakan serangan asma ini mengancam jiwa? Ya, saat muncul pasiennya somnolen ya, mengantuk ya, atau muncul kegelisahan yang sangat berat, kemudian disertai kesadaran menurun, kemudian pernafasannya hampir apnu ya, hampir gagal nafas, kemudian nadinya bradikardi lebih dari 100 kali per menit, kemudian ada retraksi baik itu dinding dada maupun dinding abdomen, kemudian menginyah ya, menginya justru pada klien yang dalam keadaan terancam jiwanya itu biasanya tidak terdengar ya, baik inspirasi maupun ekspirasi ya. Jadi ini yang membedakan serangan asma yang ringan, sedang, berat, dan mengancam jiwa. Berikutnya kita akan bicara tentang faktor pencetus asma. Faktor pencetus yakni faktor yang dapat memicu timbulnya asma yang tidak selalu sama untuk setiap individu penderita asma. Di antaranya adalah tungau debu rumah, misalnya pada bantal, kasur kapuk, karpet, sofa kain, boneka yang berbulu, dan tirai. Ya. Kemudian bulu binatang, misalnya bulu kucing, bulu anjing, kelinci, dan burung. Lalu perubahan cuaca yang ekstrim ya, sangat dingin atau sangat panas. Kemudian asap pembunuh nyamuk bakar ya, obat nyamuk bakar. Kemudian asap rokok, polusi udara pabrik, bisa juga dari kendaraan bermotor. Asap rumah tangga, misalnya asap tungku kayu bakar. Kemudian obat-obatan tertentu, misalnya aspirin, antibiotik, pereda nyeri, penurun demam ya. Kemudian ada bau-bauan yang menusuk, misalnya obat pembunuh serangga, kemudian minyak wangi. Lalu ada juga karena adanya infeksi saluran pernafasan ya, misalnya influenza ya. Kemudian serbuk sari bunga, atau emosi yang berlebihan, misalnya karena sedih, tertawa terbahak-bahak, atau marah. Kemudian ada makanan, minuman dingin, penyedap rasa, pengawet, dan pewarna makanan. Lalu yang terakhir kecapean atau kelelahan fisik. Berikutnya kita akan bahas mengenai manifestasi klinis. Terbagi menjadi dua ya, stadium dini dan stadium lanjut. Manifestasi klinis stadium dini terbagi menjadi dua, yaitu faktor hipersekresi yang lebih menonjol dan faktor spasme bronchiolus dan edema yang lebih dominan. Untuk faktor hipersekresi yang lebih menonjol itu manifestasi klinik yang muncul yaitu batuk dengan dahak, bisa dengan maupun tanpa pilek. Kemudian ada suara ronhi basah halus pada serangan kedua atau ketiga dan sifatnya hilang timbul. Kemudian wheezingnya belum ada. Kemudian belum ada kelainan bentuk torak. Kemudian ada peningkatan eosinofil darah dan IgE. Kemudian BGA belum patologis. Selanjutnya untuk yang kedua, yang dikarenakan spasme bronchiolus, itu manifestasi klinis yang muncul yaitu timbul sesak nafas dengan atau tanpa sputum. Kemudian wheezing, lalu ronki basah bila terdapat hipersekresi. Kemudian penurunan tekanan parsial oksigen. Untuk yang stadium lanjut atau kronik, biasanya muncul manifestasi klinis yang pertama batuk atau ronhi ya. Kalau di auskultasi muncul suara ronhi. Kemudian sesak nafas berat dan dada seolah-olah tertekan. Lalu dahak lengket dan sulit untuk dikeluarkan.
suara nafas melemah bahkan tidak terdengar, ya, atau silent chest. Ini berarti sudah mengarah ke mengancam jiwa, ya, karena tidak terdengar suara nafasnya. Lalu toraks seperti barrel chest, tampak tarikan otot sternocleidomastoideus. Lalu cyanosis. Lalu analisa gas darahnya, tekanan oksigennya kurang dari 80%. Ronsen paru terdapat peningkatan gambaran bronkofaskuler kanan dan kiri, dan hipokapnia dan alkalosis bahkan asidosis respiratorik. Berarti ada gangguan gas darah. Patofisiologinya, jadi asma itu muncul serangan, ya, karena beberapa pemicunya diantaranya infeksi, merokok, polusi, alergen, dan genetik. Ya, ini merupakan faktor-faktor pemicu munculnya asma. Dan infeksi, kemudian asap rokok, polusi, alergen, genetik ini masuk ke dalam saluran pernafasan. Kemudian menimbulkan iritasi mukosa saluran pernafasan. Kemudian muncullah reaksi inflamasi. Kemudian muncullah hipertrofi dan hiperplasia mukosa bronkus. Kemudian muncul metaplasia sel Gobet, ya, dan ini akan memicu produksi sputum yang berlebihan sehingga akan menimbulkan batuk. Dan ini akan berpotensi, ya, munculnya masalah keperawatan, tidak efektifnya bersihan jalan nafas. Kemudian metaplasia sel Gobet itu menyebabkan penyempitan saluran pernafasan. Maka masalah yang mungkin akan muncul juga yaitu jalan nafas tidak efektif. Nah, penyempitan saluran pernafasan ini menimbulkan obstruksi, memicu penurunan ventilasi, dan suplai O2 akan menurun dan muncullah kelemahan, dan akan memicu munculnya masalah keperawatan yaitu intoleransi aktivitas. Obstruksi bila ini terjadi dan menyebar, ya, ke alveoli, ya, maka akan muncul juga vasokonstriksi pembuluh darah yang menuju ke paru-paru dan keluar dari paru-paru, sehingga suplai oksigen akan berkurang, ya, dan akan muncul sesak nafas, sehingga sesak nafas ini akan juga menimbulkan gangguan tidur, ya, kebutuhan tidurnya tidak efektif, maka akan menimbulkan masalah keperawatan gangguan istirahat tidur. Ini menurut Brunner and Sudat tahun 2002. Berikut pemeriksaan penunjang pada pasien asma, ya, ada pemeriksaan radiologi, foto dada, kemudian scanning paru, uji valve paru, laboratorium, pemeriksaan tes kulit, elektrokardiografi, spirometri, kemudian pemeriksaan sputum dan analisa gas darah. 3 pemeriksaan penunjang teratas, ada pemeriksaan radiologi, scanning paru, dan laboratorium. Ini cukup dapat menegakkan diagnosis asma, ya. Jadi 3 pemeriksaan penunjang di atas ini bisa digunakan untuk menegakkan diagnosis asma. Untuk pemeriksaan radiologi, ya, gambaran radiologi pada asma itu pada umumnya normal, ya. Kalau pada saat serangan itu menunjukkan gambaran hiperinflasi pada paru-paru, yaitu radiolucen yang bertambah dan peleburan rongga interkostalis serta diafragmanya yang menurun. Akan tetapi bila terdapat komplikasi, maka kelainan yang didapat adalah misalnya yang pertama, bila disertai dengan bronkitis, maka muncullah gambaran bercak-bercak di hilus, ya, dan itu akan bertambah, ya. Kemudian bila terdapat komplikasi berupa emfisema, itu akan muncul gambaran radiolucen, ya, yang semakin bertambah.
Lalu bila terdapat komplikasi, maka terdapat gambaran infiltrat pada paru. Dapat pula menimbulkan gambaran atelektasis lokal. Nah, bila terjadi pneumonia mediastinum, pneumotorak, dan pneumoperikardium, maka dapat terbentuk gambaran radiolucent pada paru-paru. Seperti apakah itu? Ini sebagai tugas teman-teman, silahkan lihat ya hasil-hasil pemeriksaan radiologi paru ya. Seperti apakah yang dinamakan radiolucent. Anda bisa browsing ya di internet supaya ada gambaran ya. Lalu berikutnya ada scanning paru, di file paru ya. Untuk paru normal itu biasanya VEP-1 nya itu 75% ya. Jadi gambaran dari asma yang ringan itu VP-nya sampai dengan 85% ya. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium ya, biasanya kalau pasien dengan asma gambaran eosinofilnya itu meningkat ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan tes kulit, ini untuk mengidentifikasi ya pemicu yang berupa alergen ya. Kemudian diidentifikasi manakah alergen yang dapat menimbulkan reaksi positif pada pasien asma. Lalu ada elektrokardiografi ya. Itu biasanya gambaran elektrokardiografi itu yang terjadi selama serangan dapat dibagi menjadi 3 ya. Misalnya pada saat muncul emfisema paru, itu bisa muncul perubahan eksis jantung ya. Kemudian hipertrofi otot jantung, kemudian bisa muncul hipoksemia, kemudian pada saat mengalami hipoksemia biasanya muncul sinus takikardi ya, sinus takikardi. Selanjutnya pemeriksaan yang bisa dilakukan yaitu spirometri. Spirometri itu untuk menunjukkan adanya obstruksi jalan nafas reversibel. Ini merupakan cara yang paling cepat dan sederhana ya, untuk menentukan diagnosis asma. Jadi pemeriksaan spirometri ini dilakukan sebelum dan sesudah pemberian bronkodilator aerosol golongan adrenergik. Peningkatan FEV1 atau FEC sebanyak lebih dari 20% menunjukkan diagnosis asma. Jadi tadi karena normalnya 75%, kalau misalnya lebih dari itu ya peningkatannya 20%, maka bisa ditegakkan masalah asma ya. Nah, pemeriksaan spirometri ini tidak saja penting untuk menegakkan diagnosis, tetapi juga penting untuk menilai berat obstruksi yang terjadi pada pasien asma, dan bisa juga untuk menilai efek dari pengobatan yang diberikan. Nah, banyak juga penderita yang dia tanpa keluhan tetapi pemeriksaan spirometrinya menunjukkan adanya obstruksi. Kemudian ada lagi pemeriksaan scanning paru ya. Scanning paru itu melalui inhalasi dapat dipelajari bahwa redistribusi udara selama serangan asma tidak menyeluruh pada paru-paru. Ada juga pemeriksaan sputum ya, bila pemicunya adalah infeksi ya. Misalnya TB paru gitu ya. Kemudian AGD ya, analisa gas darah ini juga penting untuk mengidentifikasi masalah yang muncul pada klien dengan kemungkinan dia mengalami asma.
Dan ini merupakan pemeriksaan ya, apakah klien ini membutuhkan bantuan terapi oksigen tambahan atau tidak. Nah ini dia ya, jadi untuk menegakkan diagnosis asma itu ada 3 hal yang penting dilakukan, yaitu pemeriksaannya radiologi ya, uji valv paru, lalu pemeriksaan laboratorium. Nah, jadi jika hasilnya secara radiologi itu bisa saja normal atau bisa hiperinflasi. Kemudian uji valv parunya ya, kalau paru normal itu PEP min 1-nya 75%, sedangkan untuk asma itu kurang dari 75%. Nah, atau variabilitas nilai APE antara pagi dan malam sebesar 20% lebih. Jadi bisa lebih atau bisa kurang. Ya, kemudian pemeriksaan labnya eosinofilnya meningkat sekitar 5 sampai 15% atau lebih dari 300 per mm ya, milimikro. Lalu komplikasi apa saja yang mungkin bisa muncul pada klien asma? Nah ini dia komplikasi yang sering muncul pada klien asma ya, apabila asma ini tidak ditangani segera ya. Misalnya yang pertama adalah gagal nafas, yang kedua bronkitis, kemudian fraktur iga atau patah tulang rusuk, kemudian pneumotorak atau penimbunan udara pada rongga dada di sekeliling paru yang menyebabkan paru-paru kolaps, kemudian pneumodiastinum penimbunan dan emfisema subkutis, kemudian aspergillosis bronkopulmoner alergik, dan atelektasis ya. Bila Bapak Ibu atau teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut, silahkan Anda bisa mengidentifikasi di beberapa literatur yang membahas tentang asma bronkial. Lalu berikutnya kita akan bahas penata laksanaannya. Berikutnya penata laksanaan, yaitu ada prinsip-prinsip penata laksanaan asma bronkial itu sebagai berikut. Yang pertama adalah diagnosis status asmatikus. Faktor penting yang harus diperhatikan yaitu saat serangannya, kemudian obat-obatan yang telah diberikan, ya, macam dan dosisnya. Yang kedua, pemberian obat bronkodilator. Yang ketiga, penilaian terhadap perbaikan serangan. Yang keempat, pertimbangan terhadap pemberian kortikosteroid. Yang kelima, penata laksanaan setelah serangan mereda. Misalnya, mencari faktor penyebab ya, dan memodifikasi pengobatan penunjang selanjutnya. Kemudian terkait dengan asuhan keperawatannya, kita mulai dari pengkajian ya. Pengkajian apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah biodata. Jadi untuk biodata, asma baru dapat terjadi menyerang segala usia, tetapi lebih sering dijumpai pada usia dini. Separuh kasus timbul sebelum 10 tahun dan sepertiga kasus lainnya terjadi sebelum usia 40 tahun. Predisposisi laki-laki dan perempuan di usia sebesar 2:1. Jadi lebih banyak terjadi pada kaum laki-laki dibanding perempuan. Yang kemudian sama pada usia 30 tahun. Jadi kita perlu kaji usianya dan jenis kelaminnya ya. Ini merupakan tinjauan literatur di mana usia dini sampai dengan bahkan di dewasa ya, itu yang paling sering muncul adalah anak-anak usia sebelum 10 tahun dan dewasa kurang dari 40 tahun. Kemudian lebih sering muncul pada laki-laki dibandingkan perempuan. Kemudian riwayat kesehatan, tanyakan juga yang pertama yaitu keluhan utama. Keluhan utama yang timbul pada klien dengan asma adalah dyspnea atau sesak nafas, sampai bisa berhari-hari atau berbulan-bulan, batuk dan mengi, atau pada beberapa kasus lebih banyak paroksimal. Kemudian riwayat kesehatan dahulu, terdapat data yang menyatakan adanya faktor predisposisi timbulnya penyakit ini. Di antaranya adalah riwayat alergi dan riwayat penyakit saluran nafas bagian bawah. Misalnya rinitis atau urtikaria ya, atau eksim ya. Kemudian riwayat kesehatan keluarga, klien dengan asma bronkial seringkali didapatkan adanya riwayat penyakit keturunan.
Tetapi pada beberapa klien lainnya tidak ditemukan adanya penyakit yang sama pada anggota keluarganya. Jadi ada sebagian yang memang anggota keluarganya pernah mengalami asma, ya. Baik itu orang tuanya maupun kakek neneknya, ya. Tapi ini merupakan bukan etiologi pasti, ya. Belum diketahui pasti penyebabnya, ya. Belum tentu karena faktor keturunan juga. Tapi ada sebagian dari penderita asma yang memang anggota keluarganya menderita hal yang serupa. Lalu berikutnya kita lakukan pemeriksaan fisik, ya. Pemeriksaan fisik fokus pada area torak atau sistem pernafasan. Ini dia, ya, lakukanlah inspeksi, ya. Pemeriksaan dada dimulai dari torak posterior, ya, dan klien diposisikan duduk. Kemudian dada diobservasi dengan membandingkan satu sisi dengan sisi yang lainnya, ya. Kemudian dilakukan dari atas sampai dengan bawah. Inspeksi torak posterior meliputi warna kulit dan kondisinya. Adakah skar, adakah lesi, massa, dan gangguan tulang belakang seperti kifosis, skoliosis, atau lordosis. Kemudian catat jumlah iramanya, kedalaman pernafasannya, dan kesimetrisan pergerakan dada. Lakukan juga inspeksi tipe pernafasannya, seperti pernafasan hidung, pernafasan diafragma, dan penggunaan otot bantu pernafasan. Saat mengobservasi respirasi, catat durasi dari fase inspirasinya dan fase ekspirasinya. Rasio pada fase ini normalnya 1:2, jadi fase ekspirasinya lebih panjang, ya, dibandingkan fase inspirasi. Fase ekspirasi yang memanjang menunjukkan adanya obstruksi pada jalan nafas dan sering ditemukan pada klien chronic airflow limitation atau chronic obstruksi pulmonary disease. Kemudian inspeksi juga kelainan pada bentuk dadanya, kemudian observasi kesimetrisan pergerakan dada. Gangguan pergerakan atau tidak adekuatnya ekspansi dada mengindikasikan penyakit pada paru atau pleura. Observasi trakea abnormal ruang interkostal selama inspirasi yang dapat mengindikasikan obstruksi jalan nafas. Ini merupakan hal-hal yang kita harus lakukan melalui pemeriksaan fisik inspeksi, ya. Kemudian kita lakukan palpasi. Dilakukan untuk mengkaji kesimetrisan pergerakan dada dan mengobservasi abnormalitas, mengidentifikasi keadaan kulit, dan mengetahui vokal atau taktil fremitus. Kemudian palpasi torak untuk mengetahui abnormalitas yang terjadi saat inspeksi seperti mata, lesi, ataupun bengkak. Kemudian vokal fremitus yaitu gerakan dinding dada yang dihasilkan ketika berbicara, ya. Kita lakukan palpasi di dada depan maupun belakang, ya. Pasiennya diminta untuk mengucapkan kata 8, 8, 9, 9, 7, 7. Biasanya normalnya, ya. Normalnya yang sebelah kanan itu getarannya lebih kuat, ya, lebih kuat. Nah, kalau misalnya getarannya menurun, ya, kemungkinan adanya infiltrat, ya. Oke, selanjutnya kita lakukan perkusi. Untuk suara perkusi normal, resonan atau sonor itu suaranya bergaung, nadanya rendah, dihasilkan pada jaringan paru normal. Kalau dullness itu bunyi yang pendek serta lemah ditemukan di atas bagian jantung, mamai, dan hati. Timpani atau musikal bernada tinggi dihasilkan di atas perut yang berisi udara. Suara perkusi abnormal, hipersonan atau hipersonor, bergaung lebih rendah dibandingkan dengan resonan dan timbul pada bagian paru yang berisi darah. Kemudian ada flatness, sangat dullness. Oleh karena itu nadanya lebih tinggi, dapat didengar pada perkusi daerah hati, di mana areanya seluruhnya berisi jaringan.
Selanjutnya lakukan auskultasi, yaitu merupakan pengkajian yang sangat bermakna, mencakup mendengarkan bunyi nafas normal, bunyi nafas tambahan, dan suaranya. Suara nafas abnormal dihasilkan dari getaran udara ketika melalui jalan nafas dari laring ke alveoli dengan sifat bersih. Suara nafas normal meliputi bronchial, bronkofesikular, dan vesikular. Suara nafas tambahan meliputi wheezing, pleural, friction rub, dan crackles. Kemudian diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien asma diantaranya. Ini dia diagnosa keperawatan yang mungkin muncul. Yang pertama, tidak efektifnya bersihan jalan nafas berhubungan dengan bronkospasme, atau peningkatan produksi sekret, sekresi tertahan, tebal, sekresi kental, penurunan energi atau kelemahan. Lalu yang kedua, kerusakan pertukaran gas berhubungan dengan gangguan suplai oksigen, kerusakan alveoli. Kemudian yang ketiga, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan penurunan masukan oral. Yang keempat, kurang pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi atau tidak mengenal sumber informasi. Untuk intervensinya, diagnosa yang pertama, tidak efektifnya bersihan jalan nafas berhubungan dengan bronkospasme. Tujuannya adalah bersihan jalan nafas efektif. Kriteria hasilnya mempertahankan jalan nafas paten dengan bunyi nafas bersih atau jelas, menunjukkan perilaku untuk memperbaiki bersihan jalan nafas, misalnya batuknya efektif dan mengeluarkan sekret. Intervensinya yang pertama, misalnya auskultasi bunyi nafas, catat adanya bunyi nafas tambahan, misalnya mengi, crackles maupun ronki. Dorong atau bantu latihan nafas abdomen atau bibir. Dorong mengeluarkan sputum, ya, misalnya dengan mengajarkan batuk efektif. Bisa juga dilakukan penguapan bila diindikasikan. Tingkatkan masukan cairan sampai 3000 ml per hari, ya, sesuai dengan toleransi jantung, dan memberikan air hangat. Anjurkan masukan cairan sebagai ganti makanan. Berikan obat sesuai dengan indikasi. Diagnosa yang kedua, kerusakan pertukaran gas berhubungan dengan gangguan suplai oksigen atau kerusakan alveoli. Tujuannya adalah pertukaran gas efektif dan adekuat. Kriteria hasilnya menunjukkan perbaikan ventilasi dan oksigen jaringan adekuat dalam rentang normal dan bebas gejala distres pernafasan. Kemudian berpartisipasi dalam program pengobatan dalam tingkat kemampuan ataupun situasi. Intervensinya yang bisa dilakukan yang pertama adalah kaji frekuensi, kedalaman pernafasan, catat penggunaan otot aksesori, nafas bibir, ketidakmampuan bicara atau berbincang. Kemudian yang kedua, tinggikan kepala tempat tidur pasien untuk memilih posisi yang mudah untuk bernafas. Dorong nafas dalam perlahan atau nafas bibir sesuai kebutuhan dan toleransi individu. Awasi atau gambaran seri GDA dan nadi oksimetri. Berikan oksigen yang sesuai indikasi hasil GDA-nya dan toleransi dari pasiennya. Diagnosa berikutnya, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Ini tujuannya adalah kebutuhan nutrisi terpenuhi, maka kriteria hasilnya adalah menunjukkan peningkatan berat badan, menunjukkan perilaku atau perubahan pada hidup untuk meningkatkan dan mempertahankan berat yang tepat. Intervensinya, kaji kebiasaan diet, masukkan makanan, catat derajat kesulitan makan, dan evaluasi berat badan. Berikan perawatan oral sering, buang sekretnya. Berikan makanan porsi kecil tapi sering. Hindari makanan penghasil gas dan minuman karbonat. Hindari makanan yang sangat panas atau dingin. Timbang berat badan sesuai indikasi. Kaji pemeriksaan laboratorium, misalnya adalah albumin serum. Kemudian diagnosa yang keempat, yang terakhir, yaitu kurang pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi. Tujuannya adalah pengetahuannya meningkat. Ya, kriteria hasilnya menyatakan pemahaman kondisi atau proses penyakit dan tindakan, kemudian mengidentifikasi hubungan tanda gejala yang ada dari proses penyakit dan menghubungkan dengan faktor penyebabnya, melakukan perubahan pola hidup dan berpartisipasi dalam program pengobatan. Intervensinya, jelaskan proses penyakit individu pada keluarga maupun individunya sendiri. Instruksikan untuk latihan nafas dan batuk efektif. Diskusikan tentang obat yang digunakan atau efek samping dan reaksi yang tidak diinginkan.
Beritahu teknik penggunaan inhaler, ya, contohnya cara memegangnya, interval semprotannya, cara membersihkannya. Kemudian tekankan pentingnya perawatan oral atau kebersihan mulut dan gigi. Beritahu efek bahaya merokok dan nasihat untuk berhenti merokok pada klien atau orang terdekat. Berikan informasi tentang pembatasan aktivitas. Namun, terkait dengan pengetahuan ini nanti bisa disesuaikan dengan temuannya, ya. Jadi, klien ini membutuhkan informasi tentang apa nanti bisa disesuaikan. Kemudian diagnosa keperawatan bisa saja muncul diagnosa yang lain, ya, sesuai dengan kondisi pasiennya. Ini adalah beberapa contoh diagnosa yang sering muncul saja yang saya tampilkan. Ya, demikian, ini sudah sampai slide terakhir. Ini referensinya, ya. Masih ada referensi lain, silahkan nanti Anda bisa identifikasi di silabus, ya. Jadi hanya 2 saja yang saya tampilkan, ada yang lain lagi Anda bisa identifikasi di buku-buku keperawatan medikal bedah lainnya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat, ya. Jangan lupa like, share, and subscribe, ya. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.